Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi transaksi salam dan istisna. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, ada Puspita Giatri Berangin dengan NPM 20 10 10 40 20. Yang kedua ada Anida Fauzia dengan NPM 20 10 10 40 51. Dan yang ketiga ada Nabila Nurhaliza dengan NPM 20 10 10 40 84. Dan yang keempat ada Dian Lestari dengan NPM 20 10 10 40 86. Akuntansi salam. Pengertian salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan secara segera oleh pembelian sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Salam paralel terjadi ketika bank bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Syarat salam paralel ada dua, yaitu pertama, akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir. Yang kedua, akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Bank sebagai pembeli. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dilihat kepada penjual. Modal usaha salam dapat berbentuk kas, diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aktiva non-kas, diukur sebesar nilai wajar atau nilai yang disepakati antara bank dan nasabah. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut. Yang pertama, jika barang pesanan sesuai dengan akad, dilihat sesuai nilai yang disepakati. Yang kedua, jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka yang pertama, barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan akad. Jika nilai pasar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum di dalam akad. Yang kedua, barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai pasar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kelebihan jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari barang pesanan yang tercantum dalam akad. 3. Jika bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka pertama, jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad. Yang kedua, jika akad salam dibatalkan sebagian atau sepenuhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh nasabah sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Yang ketiga, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan bank mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan tersebut diakui sebagai piutang kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Yang keempat, bank dapat menggunakan denda kepada nasabah. Bank sebagai penjual. Utang salam diakui pada saat bank menerima modal usaha salam yang diterima. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aktiva non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar. Syarat salam ada 4, yaitu pertama, salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada sehingga barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Yang kedua, saat barang diserahkan kepada bank oleh produsen, maka bank akan menjualnya kepada nasabah secara tunai ataupun secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah yang ditambah dengan keuntungan. Yang ketiga, apabila bank menjualnya secara tunai, biasanya disebut pembiayaan talangan. Bila bank menjual secara cicilan, maka bank dan nasabah harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
Yang keempat, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Ketentuan umum dalam transaksi salam yaitu: pertama, pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, mutu, dan jumlahnya. Yang kedua, apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka produsen harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Yang ketiga, mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau pembeli kedua, seperti bulog, pedagang pasar induk, dan rekanan dan sebagainya. Akuntansi untuk penjual. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Pengukuran kewajiban salam sebesar jumlah yang diterima. Jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, maka jurnalnya DR kas didebit dan CR utang salam dikredit. Jika modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar, maka jurnalnya DR aset non-kas atau diukur pada nilai wajar didebit dan CR utang salam dikredit. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli dengan jurnal DR utang salam didebit dan CR penjualan dikredit. Dalam transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli dan biaya perolehan barang pesanan diakui keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual. Yang pertama, pencatatan ketika membeli persediaan. Jurnalnya yaitu DR aset salam didebit dan CR kas dikredit. Kedua, pencatatan penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayar oleh pembeli lebih kecil dari biaya perolehan barang. Jurnalnya yaitu DR utang salam di debit, DR kerugian salam di debit, dan CR aset salam di kredit. Yang ketiga, pencatatan penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayar oleh pembeli lebih besar dari biaya perolehan barang. Maka jurnalnya yaitu DR utang salam di debit, CR aset salam di kredit, dan CR keuntungan salam di kredit. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dan dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Akuntansi untuk pembeli. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal salam dalam bentuk kas atau sejumlah yang dibayarkan bisa dibuat dengan jurnal DR piutang salam di debit dan CR kas di kredit. Jika modal salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar, selisih antar nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Yang pertama, pencatatan apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat, maka jurnalnya yaitu DR piutang salam di debit, DR kerugian di debit, dan CR aktiva non-kas di kredit. Yang kedua, pencatatan apabila nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat, maka jurnalnya yaitu DR piutang salam di debit dan CR aktiva non-kas di kredit. CR keuntungan juga di kredit. Penerimaan barang pesanan. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka akan dinilai sesuai dengan nilai yang telah disepakati. Untuk ayat jurnalnya dituliskan aset alam di debit dan piutang salam di kredit.
B. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka ada dua cara. Yang satu, apabila nilai wajar barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima akan diukur dengan nilai akad. Untuk ayat jurnalnya, yaitu aset alam di debit, kemudian piutang salam di kredit. Untuk cara yang kedua, yaitu apabila nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima akan diukur dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Untuk ayat jurnalnya, yaitu aset salam berada di debit, kerugian salam di debit, dan piutang salam di kredit. Kemudian, jika pembeli menolak sebagian atau seluruh barang pesanan, maka ada 3 cara untuk pencatatan ayat jurnalnya. Yang pertama, jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad, maka jurnalnya akan seperti ini. Aset salam berada di debit, kemudian piutang salam berada di kredit. Untuk yang kedua, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Jurnalnya, aset lain-lain strip piutang akan berada di debit, kemudian piutang salam akan berada di kredit. Yang ketiga, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang pada penjual. Maka jurnal pencatatannya akan seperti ini. Kas berada di debit, kemudian aset lain strip piutang pada penjual akan berada di debit, kemudian piutang salam akan berada di kredit. Kemudian, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam, maka selisihnya menjadi hak penjual. Maka pencatatannya akan seperti ini. Kas berada di debit, kemudian utang penjual di kredit, dan piutang salam berada di kredit. Kemudian, ada denda yang diterima dan diperlakukan oleh pembeli akan diakui sebagai bagian dari dana kebajikan. Ayat penjualannya akan seperti ini. Dana kebajikan strip kas akan berada di debit, kemudian dana kebajikan strip pendapatan denda akan berada di kredit. Denda hanya boleh dikenakan pada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. Selanjutnya ada ketentuan-ketentuan tentang pembayaran salam. Ada 3 ketentuan, yaitu 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, ataupun manfaat. Yang kedua, pembayaran harus dilakukan pada kontrak yang telah disepakati. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Kemudian, ada juga ketentuan tentang barang. 1. Harus jelas ciri-cirinya dan diakui sebagai hutang. 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 3. Penyerahan dilakukan kemudian. 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 6. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan sejenis sesuai dengan kesepakatan. Rukun salam. Ada 5 rukun salam. Yang 1, muslam atau pembeli. Yang kedua, muslam aliyah atau penjual. Yang ketiga, modal atau utang. Yang keempat, muslam fihi atau barang. Yang kelima, sikhat ataupun ucapan. Akuntansi istisna. Akuntansi istisna juga sering disebut bai istisna, yang merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan atau pembeli, juga disebut mustahin, dan juga penjual. Hukum istihna, menurut mazhab Hanafi, istihna hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Antara teori dan realita, penggunaan akad istihna oleh perbankan syariah relatif masih minim.
Pengakuan dan pengukuran. PSAK 104 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istimna. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istimna baik sebagai penjual maupun pembeli. Biaya istimna paralel terdiri dari biaya perolehan barang pesanan, biaya tidak langsung, dan semua biaya akibat subkontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya. Biaya istisna paralel diakui sebagai aktiva istisna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari subkontraktor sebesar jumlah tagihan. Tagihan setiap termin kepada pembeli akhir diakui sebagai piutang istisna dan sebagai termin istisna pada pos lawannya. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurangan pendapatan istisna. Akuntansi untuk penjual. Biaya perolehan istisna terdiri dari A. Biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang, pesanan atau tagihan produsen atau kontraktor pada entitas untuk istisna paralel. B. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termaksud biaya akad dan praakad. C. Khusus untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Biaya perolehan atau pengeluaran selama pembangunan atau tagihan yang diterima dari produsen atau kontraktor diakui sebagai aset istisna. Dalam penyelesaiannya, jurnalnya didebit aset istisna dalam penyelesaian, kreditnya persediaan, kas, utang, dan lain-lain. Untuk akun yang dikredit akan tergantung apa yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban akad tersebut. Beban praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Saat dikeluarkan biaya praakad dicatat, debit biaya praakad ditangguhkan, kreditnya kas. Jika akad disepakati maka dicatat, debitnya beban istisna, kredit biaya praakad ditangguhkan. Jika akad tidak disepakati maka dicatat, debit beban, kredit biaya praakad ditangguhkan. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurangan pendapatan istisna. Pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode. Satu metode presentase penyelesaian, dua metode akad selesai. Untuk metode presentase penyelesaian, nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Pendapatan diakui berdasarkan presentase akad yang telah diselesaikan, biasanya menggunakan dasar presentase pengeluaran biaya yang dilakukan dibandingkan dengan total biaya, kemudian presentase tersebut dikalikan dengan nilai akad. Margin keuntungan juga diakui berdasarkan cara yang sama dengan pendapatan. Presentase penyelesaian sama dengan biaya yang telah dikeluarkan dibagi total biaya untuk penyelesaian. Pengakuan pendapatan sama dengan presentase penyelesaian dikali nilai akad pengakuan. Margin, presentase penyelesaian dikali nilai margin, di mana nilai margin tersebut adalah nilai akad dikurangi total biaya. Untuk pengakuan pendapatan di tahun-tahun berikutnya, jika lebih dari 1 tahun, pendapatan tahun berjalan sama dengan pendapatan diakui sampai dengan saat ini dikurangi pendapatan yang telah diakui. Bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian jurnal untuk pengakuan pendapatan, dan margin keuntungan adalah jurnalnya, debit, aset istisna dalam penyelesaian, dan beban istisna, kredit, pendapatan istisna. Untuk metode presentasi penyelesaian pada akhir periode, harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut. Kemudian,
Untuk metode akad selesai tidak ada pengakuan pendapatan harga pokok dan keuntungan sampai dengan pekerjaan telah dilakukan sehingga pendapatan diakui pada periode di mana pekerjaan telah selesai dilakukan. Selanjutnya, jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, maka taksiran kerugian harus segera diakui pada saat penagihan. Jurnalnya, debit piutang istisna, dan kredit termin istisna. Termin istisna tersebut akan disajikan sebagai akun pengurang dari akun aset istisna dalam penyelesaian. Pada saat penerimaan tagihan jurnal, debit kas sebesar uang yang diterima, dan kredit piutang usaha. Jika akad istisna dilakukan dengan pembayaran tangguh, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian. Kemudian, margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan tunai akan dilakukan sesuai presentase penyelesaian jurnal, debit, aset istisna dalam penyelesaian, dan beban istisna, kredit, pendapatan istisna. Selanjutnya, selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan pembayaran. Pada saat penandatanganan akad, jurnalnya, debit piutang istisna, kredit pendapatan istisna. Pada saat pembayaran dan pengakuan pendapatan selisih nilai, jurnalnya, debit pendapatan istisna tangguh, kredit pendapatan akad istisna, dan debit piutang istisna, kredit kas. Kemudian penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. A. Piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Dan B. Termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Selanjutnya, penjual mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas. Pada A. Metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istisna. B. Metode yang digunakan dalam penentuan presentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. C. Rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang. D. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Contoh jurnal, debit, aset istisna dalam penyelesaian, kredit utang kepada penjual. Kemudian, aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istisna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisna tangguh. Contoh jurnal, debit aset istisna dalam penyelesaian dan beban istisna tangguh, kredit utang kepada penjual. Selanjutnya, beban istisna tangguh diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna, debit beban istisna, kredit beban istisna tangguh. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian itu lebih besar dari garansi, maka selisihnya diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Jurnalnya, debit piutang jatuh tempo kepada penjual, kredit kerugian aset istisna. Setelah sebelumnya pembeli mengakui adanya kerugian. Kemudian, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Jurnal, debit piutang jatuh tempo kepada penjual, kredit
aset istisna dalam penyelesaian. Selanjutnya, jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Jurnal debit aset istisna dalam penyelesaian, debit kerugian, kredit aset istisna dalam penyelesaian. Penyajian. Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. A. Hutang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. B. Aset istisna dalam penyelesaian sebesar 1. Persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir jika istisna paralel, atau 2. Kapitalisasi biaya perolehan jika istisna. Pengungkapan. Pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada A. Rincian utang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu. B. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Karena kami telah selesai memaparkan materi tentang transaksi salam dan istisna, maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab melalui Telegram. Untuk itu kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya.